Halo Sobat Historian, kali ini kita akan membahas peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Yuk simak videonya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia yang tidak dapat dilupakan. Dengan adanya peristiwa bersejarah ini, bangsa Indonesia dapat menyatakan kemerdekaannya setelah penjajahan oleh bangsa asing yang telah meninggalkan luka mendalam bagi negara Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak dari berbagai rangkaian perjuangan dan peristiwa yang telah dilalui oleh para pahlawan Indonesia pada saat itu. Banyak peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi seperti penyusunan teks, penjahitan bendera, dan lain-lain. Semuanya perlu persiapan yang matang hingga bisa ke tahapan proklamasi, termasuk juga berbagai organisasi yang turut dilakukan seperti BPUPKI, PPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok hingga proklamasi yang menjadi bukti dari perjuangan para pahlawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Perang Pasifik yang terjadi antara blok poros dan blok sekutu pada Perang Dunia Kedua membuat Jepang menyerah pada tanpa syarat pada 15 Agustus tahun 1945. Dengan terjadinya pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, kesempatan ini dimanfaatkan kaum muda dan kelompok bawah tanah anti-Jepang. Dengan pandangan itu, mereka menolak kemerdekaan yang diproklamasikan oleh PPKI. Karena PPKI merupakan buatan Jepang, mereka menginginkan kemerdekaan agar segera diproklamasikan dan bebas dari pengaruh Jepang. Situasi ini menjadi tegang karena adanya perbedaan antara tokoh muda dan tokoh tua. Menurut tokoh muda, rapat untuk memutuskan tanggal kemerdekaan Indonesia tersebut terlalu lama. Sedangkan tokoh PPKI dan BPUPKI menginginkan sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang PPKI tersebut. Dalam kondisi itu, kelompok muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Carul Saleh pada 15 Agustus ke-45. Mereka menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat. Soekarno sempat diancam untuk ikut segera melakukan proklamasi, tetapi ia menolak sehingga para tokoh muda melakukan rapat kembali menjelang 16 Agustus 45 dan memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo bertemu dengan Wikana dari kaum muda. Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera diadakan di Jakarta. Sehingga Soekarno dan Hatta dipanggil kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Nishimura dan Laksamana Maeda. Nishimura menolak proklamasi kemerdekaan karena Jepang telah terikat untuk menjaga status quo di daerah yang didudukinya. Sehingga kemerdekaan Indonesia harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dilakukanlah pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi. Suara lantang beliau menggema, menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi bukti akan semangat persatuan dan gotong royong.
Kemerdekaan Indonesia bukan didapat dari hadiah Jepang, melainkan dari perjuangan dan usaha bangsa Indonesia sendiri. Makna Proklamasi Indonesia di masa kini. Proklamasi menjadi landasan bagi dihapuskannya hukum kolonial dan sebagai permulaan untuk menggantinya dengan hukum yang lebih berpihak kepada manusia dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air, kita harus terus melestarikan dan menjaga kesatuan bangsa guna mengenang jasa para pahlawan. Kita juga harus mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam membela bangsa maupun memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita, Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus dapat menghargai para pahlawan dan menghargai sejarah yang ada. Kita harus belajar dari sejarah, bercermin dari sejarah, dan mengevaluasikan diri dari sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.